Setelah semua raksasa dimusnahkan, terdapat perbincangan media sosial bahwa ada hunter tingkat nasional baru telah muncul. Dan sejak saat itu, nama Sung Jinwoo mulai diperbincangkan oleh seluruh dunia. Di waktu yang bersamaan, Nyonya Selner dan wakil direktur datang di kediaman Christopher Reed untuk memperingatkan Christopher bahwa dalam waktu dekat ini, dirinya akan terbunuh. Dan sekarang kita beralih ke Sung Jinwoo yang ingin kembali ke Jepang untuk menyelesaikan semua urusannya. Tapi di saat dirinya akan menggunakan skill Shadow Exchange, dirinya teringat kalau dirinya baru saja menggunakan skill itu untuk berpindah ke Korea. Jinwoo berkata, 1 jam 54 menit. Apa yang harus kulakukan selama 2 jam ke depan? Tidak bagus. Sekarang aku punya waktu kosong. Tidak ada yang bisa kuajak berbicara. Di saat Jinwoo merasa kesepian, tiba-tiba saja dalam pikirannya muncul wajah Cha Hye-in yang memerah sembari berkata, aku juga berpikir begitu. Namun, Sung Jinwoo berusaha mengabaikan pikiran itu sembari berkata, baiklah, mungkin aku akan mencari dungeon yang tidak memiliki pemilik. Dan sekarang kita beralih ke kediaman Christopher Reed. Di malam yang tenang, Christopher sedang mengistirahatkan dirinya. Di tidurnya yang nyenyak, tiba-tiba Christopher merasakan sesuatu yang datang. Christopher langsung beranjak dari kasurnya dan memakai piyamanya untuk melihat keadaan sekitar rumah. Berjalan menyusuri rumahnya, Christopher berkata dalam hati, benar-benar hening. Christopher memegang gelas di sampingnya dan mendorongnya sampai terjatuh di lantai dan pecah. Setelah memecahkan gelasnya, Christopher menjadi sangat waspada sembari berkata dalam hati, masih tak ada suara. Bahkan setelah aku memecahkan gelas, apa yang terjadi? Berjalan menuju anak tangga, Christopher merasakan dirinya sedang diawasi. Christopher yang merasa diawasi berkata, siapa di sana? Merasakan kejadian yang tidak wajar, Christopher jadi ingat dengan saran wakil direktur. Kalau kau butuh bantuan, silahkan hubungi nomor ini. Ketua Gogunde akan menghubungkannya padamu. Teringat saran itu, Christopher berkata dalam hati, apa ini yang mereka prediksi akan terjadi? Tiba-tiba muncul sesosok makhluk di hadapan Christopher, dan makhluk itu menatapnya. Christopher menatap balik makhluk itu dan bertanya, siapa kalian? Di belakang Christopher juga terlihat 2 makhluk yang siap menyergapnya. Sosok itu berkata, kau tak akan bisa menolong siapapun kalau kau tetap bertarung sembari menyelamatkan manusia. Fragment of the Brilliant Leg. Mendengar perkataan makhluk itu, Christopher tidak paham karena makhluk itu berbicara dengan bahasa monster. Christopher bertanya ke makhluk itu, apa yang kau katakan? Makhluk itu menjawab, shh, aku tidak berbicara padamu. Aku berbicara dengan pria di atas sana yang terhubung denganmu. Christopher menanggapi, jangan memerintahku, bajingan. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Christopher mulai merubah wujudnya. Berubah menjadi monster humanoid bermata satu dengan rambut oranye yang terang menyala. Christopher berkata, akan kuseret setidaknya salah satu dari kalian bersamaku. Ternyata 2 sosok di belakang Christopher adalah Parjo dan seorang wanita. Melihat wujud Christopher, Parjo dan wanita itu berkata, manifestasi tubuh spiritual oleh seorang manusia. Christopher meluncurkan serangan kematian ke makhluk yang berada di hadapannya dan madawar. Terlihat kobaran api yang menyala begitu dahsyat meledakkan rumah Christopher. Tapi sayang sekali, pertarungan Christopher dan makhluk-makhluk tidak dikenal itu tidak diperlihatkan. Dan inilah status Jinwoo sekarang. Kalian bisa baca-baca sendiri ya lur. Kita beralih ke Sung Jinwoo yang sudah berada di Jepang. Terlihat Sung Jinwoo yang berada di dalam mobil menerima sambutan dari masyarakat Jepang. Hanekawa berkata ke Jinwoo, semua orang di sini berkumpul hanya karena ingin menyaksikanmu. Kami tak tahu jumlah pastinya, tapi diperkirakan sekitar 100.000 orang. Melihat dirinya menerima sambutan banyak orang di sana, Jinwoo berkata dalam hati, kurasa ini hari terakhirku di Jepang. Beru muncul dan berkata ke Jinwoo, rajaku, umatmu sedang menghormatimu. Mungkin Anda perlu mengayunkan tangan Anda sebagai pengakuan atas itu. Jinwoo menjawab, kau salah paham Beru. Singkat cerita, Jinwoo telah sampai di bandara dan telah menaiki pesawatnya. Jinwoo yang telah duduk di kursinya bicara ke orang di sampingnya. Aku penasaran, berapa kemungkinan duduk di sebelah seseorang yang kau kenal di pesawat? Kuharap kau tak berkata ini sebuah kebetulan. Adam menanggapi, akan bagus kalau kau pikir ini kebetulan, tapi kurasa kau tidak menganggapnya seperti itu. Jinwoo berkata,
Kita bertemu lagi, Tuan Adam White. Adam menanggapi, kita baru bertemu sekali, tapi kau masih mengingatku. Sebuah kehormatan dapat bertemu dirimu lagi. Jinwoo menyengir sombong sembari berkata dalam hati, ya, Beru yang memberitahuku namanya. Beru yang takut reputasi tuannya hancur berbisik, Rajaku, namanya Adam White. Anda tidak boleh salah sebut kali ini. Itu akan memperburuk reputasimu sebagai raja. Jinwoo bertanya ke Adam, bukankah negosiasi kita batal? Adam menjawab, saya mohon maaf karena datang bertemu denganmu di sini tanpa memberitahumu. Tapi saya harus memberitahukan Anda sesuatu yang mendesak. Jinwoo bertanya, jangan bilang bahkan Amerika gagal memblokir Gate Rank S. Adam menjawab, oh tidak begitu. Permasalahan itu sudah diselesaikan dengan baik. Silahkan lihat ini. Adam White menunjukkan sebuah video yang dimana menunjukkan rumah Christopher Reed yang telah terbakar. Dalam video itu, para pemadam berkata, kita tidak bisa memadamkan apapun yang kita lakukan. Itu bukan api biasa. Hei kau, mundurlah. Bahkan sedikit saja kau sentuh apinya, kau akan menjadi arang. Oh ya Tuhan, di mana bala bantuan kita? Kapan bantuannya datang? Setelah menonton video itu, Jinwoo bertanya, video apa ini? Adam menjawab, jika melihat videonya sampai selesai, yang menghidupkan apinya adalah Christopher Reed, salah satu hunter peringkat nasional. Kami perlu mengirimkan dengan total 1.800 petugas pemadam kebakaran dan 14 hunter mech terbaik untuk memadamkan api yang dia nyalakan. Jinwoo cukup terkejut mendengar perkataan Adam White. Lalu Jinwoo bertanya, jika apinya sampai sekuat ini, itu pasti ada pertarungan di sini. Itu berarti Christopher sudah. Adam mengangguk dan berkata, kami juga tidak mempercayainya, tapi dia telah dibunuh. Adam mengeluarkan sesuatu dari jasnya dan berkata, dan ini adalah foto pria yang dicurigai biru hunter sebagai pelakunya. Melihat foto itu, mata Jinwoo langsung terbelalak kaget. Setelah melihat foto yang ditunjukkan Adam, Jinwoo langsung mencengkram erat si Adam. Jinwoo tidak dapat mengendalikan emosinya dan mencengkram Adam semakin kencang. Jinwoo mencengkram Adam lebih keras lagi sembari berkata, apa ini semacam lelucon? Kau tak akan keluar dari sini hidup-hidup. Melihat bodyguardnya mulai bergerak, Adam menyuruh mereka untuk tetap diam di sana. Sambil menahan rasa sakit, Adam menjelaskan ke Jinwoo, pria yang ada di gambar keluar dari dungeon. Itu mungkin bukanlah orang yang kau pikirkan. Dengan tatapan penuh intimidasi, Jinwoo bertanya, dungeon? Adam menjawab, energi sihir yang dia pancarkan cocok dengan energi yang dimiliki sebuah monster. Dan dia juga menyerang Hunter S rank kami tanpa peringatan lebih dulu. Apa kau ingat insiden ledakan yang terjadi di markas Biru Hunter beberapa bulan lalu? Insiden yang diberitakan secara global. Jinwoo bertanya kembali, jadi maksudmu ayahku adalah dalangnya? Jinwoo mengetuk kursinya dan menonaktifkan skillnya. Adam terjatuh dan terbatuk-batuk. Sembari memegangi lehernya, Adam berkata, setelah dia menghajar hunter kami, dia menghilang. Setelah itu, Biru Hunter mencarinya secara diam-diam, tapi tidak ada jejak satupun. Seakan-akan dia menghilang layaknya udara. Aku mengerti apa yang kau rasakan, tapi kenyataannya, profilnya menunjukkan bahwa kemungkinan besar dialah pelaku yang bertanggung jawab atas semua ini. Setelah mendengar penjelasan dari Adam, Jinwoo bertanya, dan itu alasannya kau memperlihatkan foto ini? Memasang muka serius, Adam berkata ke Jinwoo, konferensi guild internasional. Di konferensi tahun ini, di mana perwakilan para guildmaster dunia akan berkumpul, Biru Hunter Amerika berniat mengeluarkan isu darurat dan penting terhadap pria ini. Dengan kata lain, investigasinya tidak akan dirahasiakan lagi. Menatap dengan penuh intimidasi, Jinwoo menyimak baik perkataan demi perkataan Adam. Adam melanjutkan perkataannya, dalam kejadian kali ini, Biru Hunter Amerika sudah kehilangan kekuatan besar sekelas hunter nasional. Mereka akan sekuat tenaga menggunakan kekuatan mereka untuk menangkap pelakunya. Kami, Biru Hunter, ingin mempertahankan hubungan baik dengan Anda, Hunter Sung Jinwoo. Karena itulah kami memberitahumu dulu sebelum mempublikasikannya. Selain itu, Hunter siapapun pasti akan merasa malu kalau wajah ayahnya tiba-tiba menjadi pembahasan. Jinwoo nampak bingung dengan apa yang terjadi, dan Jinwoo bertanya-tanya dalam hatinya, ayahku sudah menghilang 10 tahun lalu dan kembali sebagai monster. Pengawal Adam bertanya, apa tidak masalah? Adam menjawab, tidak masalah, barusan cuma terbawa suasana sedikit. Setelah merasakan kekuatan Jinwoo, Adam berkata dalam hati,
Jadi ini psikokinesis. Sungguh berbeda dari sihir hunter kelas atas yang memindahkan sesuatu. Kupikir kekuatan selevel ini cuma dimiliki hunter tingkat nasional. Tidak, orang ini adalah hunter tingkat nasional ke-6. Aku harus segera memberitahu ketua. Narator berkata, konferensi guild internasional, pertemuan penting yang membahas dunia hunter dengan mengundang perwakilan setiap negara. Biro Hunter Amerika mengumumkan daftar guild yang diundang beberapa hari yang lalu. Ah-Jin Guild menjadi perwakilan Korea. Nama Ah-Jin sudah terkenal melakukan prestasi besar dalam negeri maupun luar negeri. Guild Master Sung Jinwoo, satu-satunya hunter kelas tinggi yang menjadi bagian Ah-Jin Guild. Namun, satu hunter tidak bisa dibandingkan dengan guild besar dengan banyak hunter kelas tinggi di dalamnya. Tapi faktanya, ini diakui oleh Biro Hunter Amerika. Dan sekarang kita beralih ke Korea. Terlihat konferensi pers sedang berlangsung di sana. Wartawan bertanya ke Choi Jong-in, bukan Hunters Guild, melainkan Ah-Jin Guild yang terpilih untuk menghadiri konferensi guild internasional, dan ini mengundang banyak perhatian. Hunter Choi Jong-in, perwakilan Hunters Guild, bagaimana pendapatmu mengenai ini? Choi Jong-in menjawab, keputusan dari Biro Hunter Amerika sudah tepat. Wartawan bertanya kembali, kau memahami ini sudah semestinya? Choi Jong-in tersenyum dan menjawab, iya, ini sudah semestinya. Wartawan bertanya lagi, cuman dengan kekuatan satu orang, bukankah berlebihan menyebut Ah-Jin sebagai guild? Choi Jong-in menjawab, tapi bukankah satu orang ini adalah Hunter Sung Jinwoo? Kalau guild ditentukan dengan jumlah yang bisa dikerahkan, maka sudah ada ratusan dalam guild Hunter Sung Jinwoo. Aku sudah menyaksikan sendiri skillnya di Red Pulau Jeju. Kekuatan Ah-Jin Guild tak akan bisa dikalahkan oleh guild lain dari negara manapun. Wartawan menanggapi, namun selama ini perwakilan Korea selalu Hunters Guild. Menurutku ini kurang memberikan dampak yang baik. Choi Jong-in menanggapi, tentu saja. Saya kecewa sebab saya tidak dapat berkunjung ke US. Saya sudah mempersiapkan visa saya dan bahkan memperbarui paspor saya. Namun, saya lebih merasa bangga daripada kecewa. Kita sekarang memiliki seorang hunter yang dapat kita andalkan jika sewaktu-waktu muncul monster yang tidak dapat kita kalahkan. Dan faktanya, anggota guild saya dan saya sebenarnya sudah pernah diselamatkan oleh Hunter Sung. Saya juga merasa bangga bahwa Hunter Sung lah yang terpilih untuk mewakili Korea. Singkat cerita, konferensi pers telah usai dan Choi Jong-in telah meninggalkan ruangan. Di saat perjalanan keluar, Choi Jong-in bertemu dengan bawahannya. Bawahannya berkata, Pak, kami berhasil memesan satu gate di Soseodong yang muncul pagi ini. Itu adalah gate rank A, tapi alat pembacanya menunjukkan tidak terlalu tinggi. Choi Jong-in menanggapi, itu bagus. Tapi apakah kali ini Ah-Jin Guild tidak meminta pemesanan gate juga? Bawahannya menjawab, tidak Pak, belakangan ini mereka tidak terlalu banyak beraktivitas. Setelah mendengar kabar bawahannya, Choi Jong-in tersenyum dan berkata dalam hati, sudah 4 hari semenjak Hunter Sung Jinwoo pulang dari Jepang, dan Dewa Penghancur Dungeon itu masih belum muncul di depan gate. Guild-guild besar di Seoul benar-benar pesta pora. Entah bagaimana Bae Yun-ho dari White Tiger dan Lim Tae-kyu dari Vin, tapi aku berbeda dari mereka. Jika seseorang dengan mudahnya gembira ketika melihat sebuah apel jatuh dari pohon, bagaimana dia berbeda dari seekor monyet? Setelah memikirkan hal itu, tiba-tiba Choi Jong-in nyeletuk, kita dapat satu monyet di sini. Bawahannya pun bingung dengan maksud dari Choi Jong-in. Melihat bawahannya bingung, Choi Jong-in berkata, lupakan, apakah asosiasi mengetahui situasi ini? Setelah menanyakan hal itu, Choi Jong-in berkata dalam hati, fokus menyelesaikan 3-4 gate level rendah sebelum penilaian ulang rank. Mendatangi gate di wilayah guild lain setelah mencapai S rank, dan baru kembali dari Jepang setelah menyelesaikan gate rank S. Mana mungkin dia hanya berdiam diri saja. Dan sekarang kita beralih ke gedung Asosiasi Hunter Korea, tepatnya di ruangan Go Gun-hee. Wo Jinjul berkata, Gina meminta data tentang Hunter Sung Jinwoo. Go Gun-hee bertanya, data informasi pribadi? Wo Jinjul menjawab, kurasa bukan. Go Gun-hee bertanya kembali. Terus, Wo Jinjul menjawab, mereka meminta informasi resmi dan publik seperti rekam jejak read dan artikel berita yang relevan. Go Gun-hee menanggapi, tidak mungkin juga Cina berpikir bisa mendapatkan informasi pribadi hunter kelas atas. Namun, kenapa mereka tiba-tiba sekarang menunjukkan ketertarikan terhadap Hunter Sung Jinwoo? Hunter Sung sudah jelas menyatakan ketidaktertarikannya untuk menjadi hunter negara lain. Wo Jinjul menanggapi, yang meminta ini bukanlah pemerintah Cina, tapi seseorang. Go Gun-hee bertanya, seseorang?
Wo Jinchul menjawab, itu adalah hunter bintang 7 Cina, Liu Shigang, yang tertarik dengan hunter Sung. Go Gunhye sangat terkejut mendengar kabar itu. Dalam hati Go Gunhye berkata, Cina memiliki sistem peringkat hunter mereka sendiri dan tidak mengikuti yang lain. Hunter bintang 5 adalah peringkat tertinggi, tapi cuma ada satu orang yang melampaui peringkat itu dan diakui sebagai hunter bintang 7, Liu Shigang. Setelah memikirkan hal itu, Go Gunhye bertanya, Liu Shigang tertarik pada hunter Sung Jinwo ya? Wo Jinchul menjawab, bukankah Liu Shigang mengalahkan monster raksasa? Ada kemungkinan dia tertarik karena hunter Sung Jinwo membunuh semua raksasa ini. Mendengar pernyataan Wo Jinchul, Go Gunhye berkata dalam hati, maksudmu, orang kuat mengakui sesamanya. Lalu Go Gunhye berkata ke Wo Jinchul, tolak permintaan itu. Berikan saja data lapangan biasa kalau dia mempermasalahkannya. Dan sekarang kita berpindah ke Amerika, tepatnya di kantor Guild Scavenger. Laura memberitahu Thomas kalau Sung Jinwo besok akan datang ke Amerika. Thomas yang mengetahui hal tersebut berkata, besok ya. Terlihat Wang Dongsu memasuki ruangan Thomas. Wang Dongsu bertanya, apakah Anda memanggil saya? Thomas membalikkan badannya sembari berkata, oh, datang juga. Ada yang ingin kusampaikan padamu. Akan langsung kukatakan saja. Jangan sentuh Sung Jinwo, Tuan Wang. Mendengar perintah itu, Wang Dongsu hanya terdiam. Thomas melanjutkan perkataannya. Aku tahu apa yang terjadi di antara saudaramu dan hunter Sung Jinwo. Aku yakin kau ada kecurigaan dan ingin memastikannya sendiri. Wang Dongsu merasa kesal karena dirinya dilarang menemui Jinwo. Wang Dongsu pun berkata, tapi di saat Wang Dongsu mencoba melawan perintahnya, Thomas menunjukkan perbedaan kekuatan di hadapan Wang Dongsu. Thomas menunjuk Wang Dongsu sembari berkata, kapan aku menyuruhmu untuk angkat bicara, Tuan Wang? Melihat ancaman kematian di depannya, Wang Dongsu langsung ketakutan setengah mati. Laura yang melihat sikap Thomas ke Wang Dongsu berkata dalam hati, hanya dengan bicara, seseorang bisa membuat hunter kelas atas terdiam seperti patung. Thomas memang luar biasa, tapi dalam hal memburu mangsa, orang ini setara dengan Thomas. Sembari memegang pundak Wang Dongsu, Thomas berkata, jangan pernah sentuh Sung Jinwo. Liburan saja di Villa Guild selagi konferensi berlangsung. Bisakah kau mendengarkan kata-kataku ini, Tuan Wang? Wang Dongsu terdiam sejenak, kemudian menjawab, akan kulakukan sesuai perintahmu. Thomas menanggapi, bagus, pergilah. Wang Dongsu pun pergi meninggalkan ruangan Thomas. Setelah Wang Dongsu meninggalkan ruangan, Laura bertanya, selesai begitu saja? Thomas menjawab, tidak mungkin dia melupakan dendamnya. Laura, pastikan mengawasi Wang Dongsu sampai Sung Jinwo meninggalkan Amerika. Laura bertanya lagi, apakah dia akan menerimanya? Thomas menjawab, sedikit frustasi lebih baik daripada mati, aku yakin. Terlihat raut wajah Wang Dongsu yang menahan berak. Singkat cerita, hari telah berganti esok, dan para guildmaster dari berbagai negara mulai berdatangan ke Amerika. Dan sekarang kita beralih ke sebuah gedung, di mana para hunter berkumpul di sana. Terlihat dua orang yang berjalan masuk, sedang disoroti banyak kamera. Kita sebut saja mereka si Pirang dan si Hitam. Si Pirang berkata, wakil master, kenapa begitu banyak reporter? Si Hitam menjawab, hunter Korea yang sering menjadi topik pembicaraan datang hari ini. Perkenalkan dulur, si Pirang ini bernama Lennart Nierman dari Richard Guild perwakilan Jerman. Si Hitam berkata, itu dia orangnya. Lennart menanggapi, haruskah kusapa dia? Tidak ada salahnya membangun hubungan dengan hunter kuat. Lennart berjalan mendekati Sung Jinwo, tapi di saat dirinya akan mendekat lebih dekat, dirinya tiba-tiba terhenti dan terkaget. Melihat Lennart terhenti, si Hitam bertanya, Anda tidak jadi bicara dengannya? Lennart bertanya balik, Kau tidak melihat itu? Terdiam terbelalak, Lennart berkata dalam hati, dia tidak memanggil samennya dari dimensi lain, tapi dia membawa sebanyak itu sekaligus. Dengan jumlah sebanyak itu, kalau aku diberitahu bahwa dia datang untuk memulai perang melawan US, aku pasti akan percaya. Melihat Jinwo memandangi orang asing, Jinho bertanya, apakah kau melihat kenalanmu, Yung Nim? Jinwo menjawab, tidak, ada orang asing yang terus-menerus menatap ke arahku. Jinho menanggapi, melihat wajahmu yang sering muncul di berita, aku yakin Yung mendapat cukup banyak penggemar. Dia pasti menginginkan tanda tangan atau semacamnya. Jinho menengok ke sebelah kiri dan bertanya, oh iya,
Terus kenapa kau ada di sini, Ketua Wo Cincul? Wo Cincul tersedak mendengar pertanyaan Jinho. Wo Cincul malu-malu dan menjawab dengan suara yang lirih. Aku telah ditugaskan untuk melindungi Hunter Sung. Mendekat ke Wo Cincul, Jinho bertanya kembali. Apa katamu barusan? Wo Cincul yang merasa dirinya tidak berguna menjawab, melindungi Hunter Sung. Jinwo melihat seseorang menghampirinya. Jinwo berkata, sepertinya mereka datang untuk menjemput kita. Ternyata yang datang menghampiri Jinwo adalah Adam Wade. Adam Wade berkata, kami sudah menunggumu, Hunter Sung. Jinwo bertanya, kudengar dulu Anda adalah agen yang bertanggung jawab di cabang Asia. Adam menjawab, tidak begitu lama. Sekarang aku ditugaskan untuk mengawal Hunter Sung. Anggota lain selain Hunter Sung akan langsung diantar ke hotel. Mendengar hal tersebut, Jinwo berkata ke Jinho, Jinho, pergilah bersama Ketua Wo Cincul ke hotel. Jinho menjawab, baiklah Yung Nim. Menatap Jinwo, Adam berkata, dan sekarang Hunter Sung Jinwo, maukah Anda ikut dengan kami? Jinwo menatap Adam dan berkata dalam hati, apakah ini mengenai ayahku? Melihat tatapan Jinwo yang tiba-tiba menjadi ngeri-ngeri sedap, Adam berkata, ini bukan masalah yang seperti Anda pikirkan. Anda tahu kan seberapa tinggi biru hunter Amerika menghormati Anda? Jinwo bertanya, dan kau tidak bisa memberitahuku hal ini? Adam menjawab, beberapa hal diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat tinggi. Singkat cerita, Jinwo dan Adam menaiki mobil limosin dan sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Jinwo bertanya, kita pergi kemana? Adam menjawab, markas besar Biru Hunter. Kalau boleh jujur, kami sedang berada di bawah tekanan yang sangat berat. Sebagian besar kekuatan militer Amerika bergantung pada Christopher Red, dan sekarang dia sudah meninggal. Kami sangat membutuhkan bala bantuan. Situasi tenang saat ini karena berita Christopher dibunuh seseorang masih dirahasiakan. Dan sekarang kami sedang mengumpulkan daftar nama hunter yang bisa menggantikannya. Mendengar penjelasan Adam, Jinwo langsung bertanya, apakah aku juga termasuk ke dalam daftar itu? Mendengar pertanyaan Jinwo, Adam menganggukkan kepalanya. Dengan alat yang ada di genggamannya, Adam menunjukkan sebuah gambar ke Jinwo. Adam berkata, seperti yang Anda ketahui, nilai Randstone berbanding lurus dengan kekuatan monster yang dimana batu tersebut diambil. Bencana terbesar umat manusia. Red yang dari dulu sangat ingin dilupakan oleh semua orang. Sang naga, Kamis, dan Randstone yang diekstrak dari naga tersebut. Kami sedang mencari pemilik baru dari Randstone ini. Bagaimana menurutmu tawaran baru yang kami berikan? Terlihat Jinwo yang terfokus pada foto lain daripada foto Randstone-nya. Jinwo berkata, Balik ke foto sebelumnya. Aku ingin melihat foto sebelumnya. Adam kembali ke foto sebelumnya dan berkata, maksudmu mayat Kamis? Jinwo bertanya, apakah Amerika selama ini menyimpan mayat Kamis utuh? Adam menjawab, benar, tapi... Jinwo bertanya kembali, di mana mayat itu? Ayo pergi ke sana terlebih dahulu. Adam nampak bingung dengan maksud Jinwo. Jinwo melanjutkan perkataannya, tanpa keluhan apapun, aku sudah memberikan waktuku kepada Biru Hunter. Aku yakin permintaanku yang ini tidak terlalu berlebihan. Adam menanggapi, oleh para petinggi, informasi yang saya peroleh hanya sejauh apa yang boleh saya ketahui. Saya juga tidak tahu lokasi mayat Kamis. Tapi kalau itu adalah permintaan darimu, saya yakin tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan izin dari para petinggi. Saya harus membuat laporan. Anda tidak apa-apa kan menunggu sebentar? Jinwo menjawab, kita berdua harus menunggu. Jadi sebaiknya kita pergi dan menunggu di sana bersama-sama. Mendengar jawaban Jinwo, Adam memasang muka datar karena dirinya tidak tahu harus bagaimana lagi membujuk Sung Jinwo. Singkat cerita, Adam telah sampai di markas Biru Hunter dan dirinya melapor ke David Brennan. Mendengar laporan Adam, David bertanya, jadi Hunter Sung ada di sini sekarang. Randstone-nya bagaimana? Apakah dia tertarik dengan Randstone-nya? Adam menjawab, tidak pak, dia bahkan tidak peduli dengan Randstone-nya. David bertanya kembali, jadi dia hanya ingin melihat mayat Kamis. Aku perlu berbincang dengan deputi direktur. Tunggu sebentar. Adam menjawab, baik pak. Setelah Adam meninggalkan ruangan, David berbincang dengan direktur. David bertanya, menurutmu dari mayat itu dia melihat apa? Direktur menjawab, entahlah. Satu hal yang pasti,
Niatnya bukan cuma lihat-lihat. Harga sebuah skill benar-benar tak terbayangkan. Hunter tingkat atas tidak akan segan-segan menghabiskan uang untuk runstone yang mereka perlukan. Skill menjelaskan kekuatan Hunter, dan kekuatan itu sama artinya dengan hidup mereka, yang berarti mungkin saja dia bisa mendapat sesuatu yang lebih berharga daripada sebuah skill dari runstone. Setelah mendengarkan penjelasan direktur, David bertanya, bukankah skillnya terbatas pada monster yang dibunuhnya saja? Mendengar pertanyaan David, direktur jadi tercengang dan teringat sesuatu. Memegangi kepalanya, direktur berkata dalam hati, kemungkinan dia tidak harus membunuhnya sendiri. Bagaimana kalau dia bisa membuat monster yang sudah lama mati menjadi makhluk samennya? Setelah memikirkan hal tersebut, direktur berkata, astaga, dia berniat membangkitkan kami sebagai makhluk samennya. David langsung beranjak dari kursinya dan berkata, apa? Kalau memang begitu, tidak mungkin bisa kita biarkan. Tidak boleh ada seseorang yang menjadi sekuat itu. Direktur menanggapi, tapi kalau kita menolaknya, akan sulit rasanya mempertahankan hubungan Amerika dengannya. David mulai mempertimbangkan perkataan direktur. David berkata, baiklah, aku sendiri yang akan menanganinya. Ini seharusnya menjadi kesempatan bagus buat kita untuk menguji kekuatannya. Singkat cerita, Jinwo, Adam, direktur dan David menuju ke lantai di mana mayat Kamis berada. David berkata, aku ingin duduk dan berdiskusi lebih lama lagi denganmu. Tapi ini yang kau inginkan kan? Mengetahui tempat mayat Kamis disimpan, Jinwo berkata dalam hati, tidak habis pikir, mereka membangun markas Biru Hunter di atas tempat Kamis dibunuh. Mereka berjalan di sebuah lorong dan telah tiba di depan pintu ruang penyimpanan mayat Kamis. Memasuki pintu itu, Jinwo berkata dalam hati, ada kekuatan sihir bercampur di dalam udara. Setelah 8 tahun lamanya, energi sihir Kamis masih tersisa. Entah sekuat apa ketika aku jadikan prajurit bayangan. Terlihat mayat Kamis yang begitu besar. Sung Jinwo dan 3 orang lainnya juga telah sampai di sana. David berkata, kami mengawetkannya utuh, seperti sebagaimana mestinya setelah dia membunuh ratusan hunter elit, sebelum akhirnya dikalahkan oleh 5 hunter tingkat nasional yang tersisa. Energi yang digunakan markas besar asosiasi hunter juga dipasok oleh kristal mana milik Kamis. Jadi, apakah kau puas sekarang? Jinwo mendekati mayat Kamis sembari berkata, tolong mundurlah. Melihat Jinwo mendekati mayat Kamis, Adam bertanya ke David, apakah ini tidak masalah, ketua? David menjawab, tidak apa, aku yang memberikannya izin. Mari perhatikan saja dan lihat apa yang terjadi. Jinwo bersiap mengeluarkan skillnya. Mengulurkan tangannya ke Kamis, Jinwo berkata, bangkitlah. Wos. Shadow Extraction telah gagal. Mengetahui Shadow Extraction pertamanya gagal, Jinwo mulai memfokuskan diri untuk menggunakan skill Shadow Extraction. Jinwo memejamkan matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Bangkitlah. Wush. Aura yang dikeluarkan oleh Kamis sangat begitu kuat. Bayangan mulai bangkit dari tubuh Kamis. Wujud naga juga mulai terbentuk sempurna. Matanya sangat mengintimidasi dan giginya yang begitu besar siap menghancurkan apapun yang berada di hadapannya. Tang 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 tang. Auman Kamis memecahkan kaca di sekitarnya dan memutus semua jaringan energi di sana. Kamis yang bangkit menatap Sung Jinwo dan bertanya, apakah engkau yang memanggilku, Raja Kematian Zero Monarch? David dan Adam nampak tidak percaya bahwa Kamis telah dibangkitkan kembali. Melihat para manusia di hadapannya, Kamis berkata, manusia. Kamis menekan kaca pelindung dengan kakinya sembari berkata, bunuh manusia. Manusia akan kubunuh mereka semua. Keretak. David yang melihat kacanya mulai retak berkata, kaca yang diperkuat dengan mana para top tanker? Kamis bersiap menembakkan nafas apinya. Para kru di sana mulai panik dan meminta David untuk segera mengungsikan diri. Namun David yang melihat Kamis mulai menyerang berkata, itu adalah nafas Kamis. Kita bisa kabur kemana, hah? Melihat Kamis akan mengamuk, Jinwo berkata pada Kamis, cukup. Kristal mana yang tertanam di kepalamu sudah lama dilepaskan. Kau tidak perlu mengikuti perintah para rulers lagi.
Adam yang bingung bertanya ke direktur, apakah Sung Jinwoo sedang berbicara bahasa monster? Direktur menjawab, aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskan ini, meskipun aku menyaksikannya langsung dengan kedua mataku. Dibangkitkan kembali oleh sang Monarch, Kamis berkata, jadi inikah rasanya menjadi bawahan Shadow Monarch ya? Setelah mengatakan hal tersebut, Kamis menundukkan kepalanya di hadapan Sung Jinwoo sembari berkata, sebagai hamba rendah hati yang pernah melayani Raja para Naga, hamba menyambutmu Raja baruku. Sambil mengelus kepala Kamis, Jinwoo bertanya, kau melayani Raja Naga? Kamis menjawab, benar Rajaku, aku melayani Raja Naga Gila, The Extraction Monarchs. Melihat perilaku Kamis, Jinwoo berkata dalam hati, amarah yang luar biasa. Melihat bahwa Shadow Soldier bisa memiliki ego yang sangat kuat. Ego ini melampaui semua monster yang sudah aku hadapi. Tidak diragukan bahwa dia ini adalah makhluk yang luar biasa. Terlihat Kamis yang mengibas-ngibaskan ekornya. Melihat hal tersebut, Adam dan direktur nampak keheranan. Adam berkata, Pak, naga itu mengibaskan ekornya. Kamis mengibas-ngibaskan ekornya menandakan kalau dirinya senang menjadi bawahan Shadow Monarchs. Setelah mendengar perkataan Kamis, Jinwoo berkata dalam hati, ada Raja Kematian Shadow Monarchs dan Raja Raksasa Monarchs Permulaan. Kurasa Destruction Monarchs adalah salah satu dari 9 Monarchs yang sistem tujukan kepadaku. Terlihat wujud Kamis yang mulai memudar. Kamis berkata ke Jinwoo, sayangnya, aku harus mengucapkan selamat tinggal Raja. Jinwoo nampak bingung melihat wujud Kamis yang perlahan mulai menghilang. Kamis melanjutkan perkataannya, ternyata perjumpaan kita sangat terlambat Rajaku. Jinwoo berkata dalam hati, bahkan kekuatan Shadow Monarchs tidak dapat mengalahkan 8 tahun yang berlalu. Jinwoo yang melihat Kamis mulai menghilang tampak panik dan berteriak, Sistem! Sistem! Kamis melanjutkan perkataannya, aku iri kepada para prajurit yang dapat melayani yang mulia selamanya. Rajaku, terdapat 4 manusia yang telah meminjam kekuatan rulers. Waspadai mereka Rajaku. Meskipun pertemuan kita singkat, suatu kehormatan bisa bertemu denganmu Raja baruku. Sung Jinwoo hanya bisa melongo melihat Kamis menghilang, dan terlihat hanya tersisa tulang Kamis saja di sana. Sistem juga berkata, Shadow Extraction telah gagal. Target Shadow telah kembali ke dunia hamba. Waktu telah lama berlalu semenjak kematian target. Upaya extraction lebih lanjut tidak akan berdampak apapun. Sesaat setelah Kamis menghilang, Jinwoo menghampiri Adam dan berkata, Pak Wet, tolong sampaikan kepada direktur kalau aku sangat menyesal dan aku akan menanggung semua biaya kerusakan ini. Adam menjawab, baiklah. Setelah meminta maaf atas kerusuhannya, Jinwoo langsung pergi meninggalkan ruangan. Gleder. Dan David hanya terdiam melihat Sung Jinwoo merusak sesuatu. Dan ternyata Sung Jinwoo memukul pintu besi yang dia lewati. Sung Jinwoo nampak kesal karena dirinya harus kehilangan Kamis the Dragon, kandidat Shadow Soldier terkuat. Singkat cerita, Jinwoo telah sampai di tempat para hunter menginap. Wo Jinchul yang melihat Jinwoo kembali bertanya, kenapa kamu tidak menjawab panggilanku Hunter Sung? Jinwoo menjawab, aku tadi berada di tempat yang tidak ada sinyalnya. Wo Jinchul bertanya kembali, kalau begitu, apakah kau bertemu dengan Hunter Yo Jinho? Jinwoo bingung dengan pertanyaan Wo Jinchul. Melihat Jinwoo bingung, Wo Jinchul berkata, dia langsung pergi setelah menerima pesanmu. Katanya kau sedang menunggunya di markas besar Biru Hunter. Jinwoo bertanya balik, maksudmu apa? Aku baru saja kembali dari markas Biru Hunter. Mendengar perbincangan mereka berdua, Adam berkata, nama Yo Jinho tidak ada di dalam catatan pengunjung. Wo Jinchul menanggapi, apa? Mustahil. 2 jam yang lalu Hunter dari Scavenger datang secara pribadi untuk menjemputnya. Adam menanggapi, meskipun Gold Scavenger memang memiliki koneksi dengan Biru Hunter, mereka tidak punya prioritas untuk menggantikan pekerjaan kami. Aku akan bertanya langsung pada mereka. Dalam hati Jinwoo berkata, kenapa aku punya perasaan buruk tentang ini? Kita beralih ke Laura yang sedang bertelepon dengan Adam. Laura bertanya, jadi maksudmu seseorang dari Guild Scavenger menjemput wakil ketua Guild Ajin dan dibawa entah kemana? Mendengar perkataan Adam, mata Laura langsung terbelalak sembari berkata dalam hati, mustahil. Laura bertanya, apakah Hunter Sung Jinwoo menyadari situasi ini? Adam menjawab, tidak, dia belum tahu. Namun rombongan yang menjemput Hunter Yo menanyakan keberadaannya saat Hunter Sung Jinwoo berada di Biru Hunter. Laura menanggapi, kalau begitu kami akan secepat mungkin menyelidiki ini.
Setelah menelpon Laura, Adam langsung menoleh ke Jinwoo dan berkata, "Hunter Sung, Gold Scavenger bilang kalau mereka sedang menyelidiki ini dan kita akan segera mendapat kabar." Tapi pas Adam menoleh, Sung Jinwoo sudah tidak berada di sana. Dan sekarang kita beralih ke Sung Jinwoo yang meluncur mencari Jinho. Jinwoo melesat dengan cepat sembari berkata dalam hati, "Aku ceroboh, aku tidak menempatkan siapapun untuk menjaga Jinho setelah menggunakan Zero Action untuk menyelamatkan ayah Jinho beberapa waktu yang lalu." Jinwoo teringat insiden adiknya Jin-ah sembari berkata, "Jika kejadian seperti saat itu terjadi lagi, keluarlah!" Jinwoo mendarat sembari memanggil pasukan bayangannya. Sung Jinwoo mengeluarkan beberapa bayangannya untuk mencari keberadaan Jinho, dan bayangannya mulai berpencar ke seluruh kota. Dan sekarang kita beralih ke Thomas Andrew. Terlihat para penjaga di sana yang babak belur dan tidak sadarkan diri. Mengetahui para penjaganya tidak sadarkan diri, Thomas mulai geram. Thomas yang geram berkata, "Sekarang dia benar-benar melakukannya. Wang Dongsu, cari dia sebelum Sung Jinwoo menemukan terlebih dahulu. Gunakan segala cara yang diperlukan. Kita harus menemukannya terlebih dulu." Terlihat siluet Jinho yang babak belur mengucurkan darah dari mulutnya. Dan di sana ada Wang Dongsu yang menyeringai. Namun, siapa sangka video telah berakhir, lor.